Oke, di video ini saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar yang ada pada sistem operasi Linux. Pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke dalam terminal. Caranya bisa menekan langsung icon terminal yang ada di desktop ini, atau bisa dengan menggunakan shortcut tombol CTRL, ALT, T. Oke, di sini kita buka terminalnya. Seperti yang kita tahu, Linux itu terbagi menjadi beberapa distro, dan setiap distro perintahnya bisa saja berbeda. Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu ya, Linux Ubuntu 20.4. Oke, langsung kita coba perintah dasar pada Linux. Yang pertama itu ada clear. Clear di sini berfungsi untuk menghapus atau membersihkan terminal kita. Kita coba. Nah, dengan menggunakan perintah clear, tulisan yang ada pada terminal sebelumnya akan dibersihkan. Kita coba clear. Nah, jadi fungsinya untuk membersihkan terminal. Kemudian ada perintah ID. Perintah ID ini berfungsi untuk melihat informasi user ID, grup ID pada sistem operasi Linux kita. Bisa dilihat di sini user ID-nya 1000. Grup ID-nya juga 1000. Kemudian ada perintah hostname. Perintah hostname ini untuk menampilkan hostname yang ada pada sistem operasi Linux kita. Oke, perintah berikutnya ada uname. Nah, uname ini untuk menampilkan sistem operasi yang sedang kita gunakan, Linux. Kemudian ada perintah W. Nah, perintah W ini untuk menampilkan user yang ada pada sistem operasi Linux kita. Ini user yang ada di sistem operasi kita ya. Kemudian ada perintah W. Perintah ini hampir sama dengan perintah W tadi, tetapi di perintah ini menampilkan user aktif yang sedang digunakan. Di sini user aktifnya saya namanya Syndrome. Oke, lanjut perintah berikutnya. Perintah berikutnya ini ada UMI. Nah, perintah UMI ini menampilkan user yang sedang kita gunakan. Hampir sama sih sama perintah who tadi. Lanjut. Perintah berikutnya ada chfn. Di sini diminta memasukkan password. Perintah chfn ini berfungsi untuk menambahkan identitas diri kita. Di sini bisa kita tambahkan nomor room number. Di sini saya kalau nggak mau diisi di enter aja. Tapi kalau mau diisi silakan diisi. Di sini saya enter aja. Nah, itu tadi perintah untuk fungsi dari perintah chfn. Kemudian ada perintah finger. Perintah finger untuk menampilkan informasi dari identitas diri yang tadi ya, yang dari chfn itu. Bisa dilihat di sini ada office phone. Tadi kan nggak diisi jadi masih kosong. Kemudian lanjut perintah berikutnya ada perintah date. Nah, date ini untuk melihat informasi waktu, hari, tanggal, bulan saat ini. Di hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 12 Maret 2021.
sini jam 9 malam ya. Harusnya 21 ya. Enggak tahu. Lanjut aja. Kemudian ada perintah call. Nah, perintah call ini untuk menampilkan kalender pada bulan ini. Di bulan Maret 2021. Lanjut lagi, ada perintah man. Oh, jadi perintah man ini berfungsi sebagai buku panduan pada perintah-perintah yang lain. Gimana ya? Untuk contoh di sini saya akan menggunakan perintah ls. Jadi perintah ls itu kan digunakan untuk melihat isi dari directory atau folder. Kita cek dulu ya. Di sini kita berada di directory apa? Di directory syndrome. Kemudian kita ls. Nah, nanti akan ditampilkan isi dari directory syndrome ini. Kemudian fungsi ls ini juga bisa ditambahkan dengan option di belakangnya. Sebagai contoh, kita akan menggunakan option min-l. ls min-l. Min-l ini sebagai optionnya. Jadi ls ditambah optionnya min-l. Nah, di sini kita bisa melihat isi dari folder syndrome tadi berupa list beserta subfoldernya. Jadi ini di dalam directory syndrome ada directory lagi Amicom, desktop, dokumen, download. Nah, di download ini ada file lagi dari subfoldernya namanya example desktop. Kemudian lanjut lagi ada directory musik, pictures, dan lain-lain. Nah, itu tadi contoh perintah ls dengan menggunakan option min-l. Nah, ada beberapa option untuk perintah-perintah di Linux. Jadi selain ls min-l, ada lagi option yang lain, bisa itu min-a atau opsi-opsi yang lain. Jadi perintah man itu, kita kembali lagi ke man. Jadi perintah man itu untuk menampilkan fungsi option dari perintah yang ingin kita gunakan. Jadi di sini jika kita ingin melihat option lain dari perintah ls, kita tinggal mengetikkan man ls. Nah, di sini akan keluar semua option dan deskripsi fungsinya pada perintah ls. Jadi itu adalah kegunaan perintah man. Di sini ada optionnya, ada min-a. Fungsinya ini untuk apa nih, nggak ngerti ini. Cut aja. Di sini ada option A, ada option A dengan kapital, dan masih banyak lagi option yang lainnya. Beserta kegunaannya juga ditampilkan di sini. Oke, untuk keluar kita tekan Q. Kita lanjut ke perintah berikutnya. Di sini ada apropos. Nah, kalau fungsi apropos ini untuk mencari perintah pada Linux dengan menggunakan kata kunci dari fungsi perintah tersebut. Untuk contoh di sini kita akan mencari fungsi dari list ya. Perintah dengan yang berhubungan dengan kata list. Nah, jadi di sini akan ditampilkan semua perintah-perintah yang berhubungan dengan kata list. Jadi misalnya update PCI IDs, download new version of the PCI ID list. Jadi dengan kata kunci list ini akan ditampilkan semua perintah-perintah yang ada di Linux. Jadi ini fungsi dari perintah apropos. Kita lanjut lagi ke perintah what is. Nah, kalau perintah
what is ini dia akan menjelaskan fungsi dari perintah yang kita ketik. Untuk contoh di sini what is, kita coba what is ls. Nah, ini kan ls perintah di Linux ya. Jadi ini perintah di Linux ls, kemudian ini fungsi dari perintah ls tersebut. Jadi fungsi dari what is ini untuk melihat fungsi dari perintah yang kita ketikkan. Gitu. Kita lanjut lagi perintah lainnya. Di sini ada perintah file. Perintah file ini berfungsi untuk menampilkan informasi file yang kita pilih atau melihat ekstensi dari file tersebut. Di sini coba kita lihat salah satu file. Kita masuk ke folder Amikom dulu. Nah, kita coba menggunakan file testing.cpp ini ya. Jadi kita ketikkan perintahnya file spasi testing.cpp. Nah, di sini informasi dari file testing.cpp akan ditampilkan. Ini informasinya berupa C++ source dan ASCII text. Jadi itu tadi kegunaan dari perintah file. Kita lanjut, ada perintah cat. Kalau perintah cat ini berfungsi untuk melihat isi dari file yang kita pilih. Jadi ini kan tadi ada file testing ya. Kita coba cat testing.cpp. Nah, dia akan menampilkan isi dari file testing ini. Ini isinya ini. Include biostream. Isi dari testing coding saya kemarin ya. Nah, itu tadi perintah cat fungsinya. Kita lanjut lagi. Ada perintah more. Perintah more ini hampir sama dengan perintah file tadi untuk menampilkan isi dari file yang kita pilih. Tetapi bedanya di sini untuk perintah more, isi filenya akan ditampilkan dari atas ke bawah, sedangkan perintah cat akan ditampilkan langsung ke akhir. Coba kita lihat lagi tadi file testingnya dengan perintah cat dulu ya. Testing.cpp. Nah, ini kan kurang terlalu sedikit ya isinya. Kita coba tambahin isi filenya. Kita edit dulu. Nano testing.cpp. Nah, kita coba tambahin di sini. Oke, cukup. Kita save. Nah, kalau perintah cat tadi kan menampilkan isi ya. Nah, dia menampilkan isi filenya, isi file testingnya dari bawah langsung ke akhir file. Jadi nggak dari atas. Sedangkan kalau perintah more itu akan menampilkan isi dari file testing ini dari atas. Nah, dia akan ditampilkan dari atas ke bawah, berbeda dengan cat. Itu perbedaannya. Jadi untuk kalau mau melihat ke bawah tinggal di enter. Kalau di enter dia akan berpindah per baris. Kalau mau pindah per layar, dia tekan spasi. Nah, itu akan langsung pindah per layar. Itu fungsi dari perintah more. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada perintah mv. Perintah mv ini untuk memindahkan file. Bisa
bisa memindahkan file dari suatu folder ke folder lainnya. Di sini kita tes. Di sini ada folder sistem operasi, folder struktur data, file testing, testing.exe. Kita akan coba memindahkan testing.cpp ini ke folder sistem operasi dengan menggunakan perintah mv. Jadi mv nama file yang akan dipindahkan. Di sini kita akan memindahkan file testing.cpp ke dalam folder sistem operasi. Jadi kalau nama foldernya itu ada spasi di tengahnya sininya, harus diapit oleh tanda kutip satu ini. Jadi kalau nggak ada tanda kutip dia nggak akan kebaca. Jadi ini fungsinya untuk mengapit suatu kata dengan spasi ya, tanda kutip. Di sini mv testing, kita akan memindahkan testing ke folder sistem operasi. Coba kita enter, kita ls lagi. Nah, file testing.cpp nya udah nggak ada. Dia berarti udah masuk ke dalam folder sistem operasi. Kemudian coba kita pindah ke folder sistem operasi, apakah filenya ada atau tidak. Anjim. Oke, kemudian ada perintah mv. Perintah mv ini berfungsi untuk memindahkan file. Jadi jika kita ingin memindahkan suatu file dari suatu folder ke folder lainnya, itu menggunakan perintah mv. Kita coba di sini, kita berada, kita masuk ke folder Amicom. Nah, di sini kan ada file testing.exe, akan kita pindahkan ke folder struktur data dengan menggunakan perintah mv. Jadi itu penulisannya mv, kemudian nama file yang akan dipindahkan. Di sini kita akan memindahkan testing.exe, mv testing.exe, kemudian spasi nama folder yang akan kita tuju. Kita akan memindahkan ke folder struktur data. Jadi di sini memindah mv nama file yang akan dipindahkan, kemudian spasi folder yang dituju. Jadi ini ada tanda kutip, itu berfungsi untuk mengapit sebuah kata yang memiliki spasi di tengahnya. Jadi jika nama foldernya memiliki spasi, harus menggunakan tanda kutip ini. Jika tidak, dia tidak akan terbaca nanti. Oke, ini coba kita enter. Kita cek lagi. Nah, file testing.exe nya sudah nggak ada. Otomatis dia sudah masuk ke dalam folder struktur data. Coba kita cek di folder struktur data. Kita masuk dulu. Struktur data. Nah, di sini sudah ada file testing tadi. Berarti proses pemindahan yang kita lakukan telah berhasil. Jadi itu tadi fungsi dari perintah mv. Kemudian lanjut, kita memiliki perintah rm. Jadi fungsi perintah rm ini untuk menghapus file atau directory. Dengan contoh, coba kita akan menghapus file testing.exe ini ya, dengan perintah rm. Jadi rm tinggal rm spasi nama file yang ingin dihapus, kemudian enter. Kita cek lagi dengan ls. Nah, file testingnya sudah tidak ada, berarti otomatis sudah terhapus. Kemudian lanjut, kita terakhir mempunyai perintah grep.
Jadi perintah grep ini fungsinya untuk menampilkan kata yang kita cari di dalam file. Jadi jika kita mempunyai file teks, kemudian kita ingin mencari kata di dalam filenya dengan menggunakan perintah grep. Untuk contoh, kita pilih dulu salah satu file. Di mana ya? Hmm, Stop lah ya. Ada juga. Jadi, di sini ada perintah, ada file PDF. Kita menggunakan perintah dasar PDF aja. Kita buka dulu dengan perintah cat, perintah dasar sistem operasi. Nggak tahu ya, mungkin file PDF nggak bisa dibuka lewat terminal, jadi tulisannya begini. Di sini kita coba cari tulisan endop aja, endop ini. Jadi kita tes fungsi dari perintah grep tadi. Kita hapus dulu. Jadi grep spasi kata yang ingin dicari tadi, endop spasi nama filenya. Oh, jadi perintah grep ini digunakan untuk mencari kata dalam suatu file. Misalnya di sini kita punya file. Kita buat file baru aja. File testing. Hmm, ini, ini file untuk digunakan untuk mencari kata dalam grep. Kayak gini aja. Kita save dulu. Jadi kita akan mencari kata dalam file testing ini ya. Dengan menggunakan perintah grep. Jadi grep spasi nama kata yang ingin kita cari. Jadi kita coba cari kata mencari ya. Grep mencari spasi nama filenya. Pastikan kita sudah berada di dalam folder dari file yang akan kita cari tadi ya. Jadi sini grep nama filenya, nama kata yang akan kita cari, kemudian spasi nama filenya. Oke, kita enter. Nah, jadi dia akan menampilkan isi dalam file testing, tapi kata yang kita cari tadi akan diblok berwarna merah seperti ini. Jadi memudahkan kita, jadi fungsi grep ini memudahkan kita mencari kata dalam suatu file. Ya, itu tadi fungsi dari grep. Oke, sekian dulu video dari perintah-perintah dasar pada sistem operasi Linux. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Oke, goodbye.